Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Syifa Aulia dari kelas 10 OTKP 1 SMK Ekonomika. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai badan usaha. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha perusahaan memiliki dua bagian, yaitu badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS). Yang pertama, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan persero. Perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan jawatan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, hingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perusahaan jawatan karena besar biaya untuk memelihara perusahaan jawatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Contoh, perusahaan jawatan PJKA, perusahaan jawatan kereta api, kini terganti menjadi PT KAI. Perusahaan umum. Perusahaan umum adalah salah satu jenis perusahaan yang dimiliki atau berada dalam kepemilikan badan usaha milik negara. Modal penyelenggaraan perusahaan umum masih dimiliki oleh pemerintah suatu negara. Perusahaan umum dalam suatu negara tidak dibentuk hanya untuk memperoleh laba dalam keuangan. Negara akan memperoleh laba dari perusahaan umum untuk diubah menjadi pendapat negara. Laba dari perusahaan umum kemudian digunakan untuk anggaran belanja negara. Perusahaan persero. Perusahaan persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan perusahaan umum atau perusahaan jawatan, tujuan didirikannya persero adalah mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri persero adalah tujuan utama mencari laba komersial. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham, dipimpin oleh direksi, badan usaha yang ditulis PT, nama perusahaan persero, tidak memperoleh fasilitas negara. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan bentuk hukumnya. Badan usaha miliki swasta dibedakan atas. Yang pertama, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Ciri-ciri firma: para sekutu aktif di dalam mengelola perusahaan, tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala risiko yang terjadi, akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Persekutuan komandite. Persekutuan komandite adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komandite mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.
Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan. Persero terbatas. Persero terbatas atau PT adalah badan usaha, modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan. Kedua, perusahaan perseorangan atau individu. Perusahaan perseorangan dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batas untuk mendirikannya. Tujuan pendiri perusahaan perseorangan dikhususkan hanya untuk memperoleh laba. Kekayaan perusahaan meliputi kekayaan pribadi dan pengusaha tanpa ada pemisahan sama sekali. Kelebihan dari perusahaan perseorangan berada di bagian pembagian laba, pengambilan keputusan, dan publikasi keuangan. Dalam perusahaan perseorangan, laba seluruhnya diterima oleh pengusaha dikarenakan hanya ada satu pemilik usaha. Kelebihan lainnya ada pada proses pengambilan keputusan perusahaan. Proses pengambilan keputusan tidak memerlukan konsultasi dengan pihak lain. Keputusan perusahaan perseorangan bersifat bebas dan tidak terkait oleh siapapun. Kelebihan lainnya ialah tidak diperlukan pembuatan laporan keuangan. Rahasia perusahaan terkait dengan keuangan selalu terjaga. Sebaliknya, perusahaan perseorangan memiliki kelemahan perihal tanggung jawab, modal, tenaga kerja, dan kelangsungan usaha. Perusahaan perseorangan tidak ada batas tanggung jawab. Bila terjadi utang dalam jumlah besar dari perusahaan, maka seluruh kekayaan pribadi dari pengusaha menjadi jaminan atas pembayaran utang. Keuangan perusahaan perseorangan hanya berasal dari pemilik perusahaan dan nilainya sedikit serta terbatas. Pemilik usaha juga harus melakukan sendiri setiap pekerjaan yang harus dikerjakan dalam perusahaan. Resiko kebangkrutan juga tinggi, meningkat kondisi individu dari perusahaan menentukan seluruh proses usaha. Resiko tertinggi ialah kematian atau kecelakaan yang dapat dialami oleh pengusaha secara tiba-tiba.